Akan duduk. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Tadi Ibu Roy bilang kemarin ada senang-senang di pantai. Betul. Dan memang begitu. Kita selama hidup dalam dunia ini, kita harus mempunyai waktu untuk menyenangkan juga. Suasana kita harus menikmati bagaimana indahnya itu pantai. Allah menciptakan dunia ini dengan tujuan tertentu. Apalagi kalau dikatakan kita orang Indonesia pasti tahu laut itu. Kalau yang tidak tahu laut itu aneh. Kalau dia tinggal di Colorado mungkin dia tidak tahu laut. Tapi kalau orang Indonesia pasti tahu laut. Laut. Ombaknya tetap sama di Indonesia sana. Berarti yang menciptakan itu hanya satu, Tuhan. Ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya mahkota adalah crown. Tadi malam saya kerjain. Baru saya pulang tadi pagi. Tapi tadi malam saya coba-coba cari tahu kenapa kok crown itu kok disebutkan di dalam Alkitab. Ternyata saya menemukan di dalam Google sana, di dalam ada crown itu. Saudara tahu yang paling termahal siapa yang memiliki crownnya itu? Ratu Elizabeth II. Nilainya berapa? 17 juta US dollar. Satu mahkotanya yang dia pakai. Dan kenapa sampai ini terlalu mahal? Karena dia memakai intan yang diambil dari kedalaman bumi. Itu yang membuat dia mahal. Dan yang lain-lain mutiara tentu kan. Satu mahkota yang dipakai Elizabeth itu 17 juta US dollar. Itu mahkota yang sementara. Saudara, mahkota sementaranya diberikan kepada orang. Satu orang saja. Berdasarkan keturunan. Tidak bisa diambil orang lain. Kerajaan Inggris hanya satu orang yang memiliki itu mahkota nanti. Anak-anaknya tidak bisa. Setelah mati baru diberikan kepada orang lain lagi. Itulah. Tetapi hari ini kita akan berbicara tentang mahkota kehidupan. Nah, mahkota kehidupan itu berarti dia berbeda dengan mahkota yang sementara, yang fana itu. Karena mahkota kehidupan itu hanya diberikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 12. Firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Satu ayat saja, jadi kita baca bersama-sama. Sudah ketemu ya? Ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya ulangi sekali lagi bacanya. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang mengasihi Dia. Saudara, ada kata dia di sana. Kata dia menunjukkan kepada pribadi untuk kata ganti orang ya. Dia di sini dikatakan, dan siapakah dia itu? Ada satu lagu. Lagu itu cukup terkenal. Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Siapa itu? Yesus. Yesus. Itulah. Di sini dikatakan bahwa mahkota kehidupan hanya diberikan
siapa yang mengasihi dia, barang siapa yang secara khusus mengasihi Yesus. Jadi kita ini yang mengasihi Yesus, pertama kita akan menerima mahkota yang selama kita hidup ini, mahkota kehidupan yang pernah kita terima juga. Tapi kelebihan kita adalah menerima mahkota kehidupan karena kita percaya kepada Kristus. Nah, mahkota itu nggak ada nilai. Biar jumlah hitung tidak akan ketemu nilainya, karena dia melebihi dari segalanya. Karena apa? Lagu tadi bilang dia mati untuk kita. Dia sampai memberikan nyawanya, tubuh darahnya tercurah di kayu salib untuk menebus kita. Nah, ada 3 bagian yang kita perlu omong. Mahkota kehidupan diberikan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Di atas sekalian A adalah pencobaan. Saudara, ketika saudara mengalami pencobaan, saudara jangan cepat-cepat menyerah, jangan. Datang kepada Tuhan. Saudara, bangsa Israel, ingat, bangsa Israel 350 tahun mereka dijajah, diperbudak di Mesir. Banyak pencobaan-pencobaan yang mereka alami, tetapi mereka tetap bertahan. Di dalam Keluaran 7 ayat pasal 7 sampai pasal 11, saudara akan menemukan di sana bahwa di sana adalah 10 tulah. Kenapa tulah itu terjadi? Karena mereka sudah tersiksa oleh bangsa Mesir terhadap orang Ibrani. Tulah 10, tulah itu yang diberikan kepada Allah, kepada umat, kepada orang Mesir. 10 tulah itu, 10 tulah 1, 2, ketika diadakan, dipamerkan oleh Musa, saudara, para menuju Mesir, mereka dapat melakukannya. Nanti Bapak Ibu nanti baca di rumah nanti ya. Keluaran 7, pasal 7 sampai 11, di situ 10 tulah ditemukan. 2 tulah pertama, tulah yang 1 sampai 2 itu bisa orang-orang Mesir itu bisa melakukannya. Tetapi 3 ke atas, 3 ke 11, ke 10 tidak bisa. Tidak bisa mereka mencontohi. Kenapa? Tulah itu membuat supaya memberitahukan kepada orang Mesir, kepada orang Mesir pada waktu itu. Saudara, Mesir lebih dulu, kerajaan Mesir lebih tua daripada orang-orang Ibrani. Sehingga orang kan ke sana. Jadi tulah yang diberikan kepada orang Mesir itu memberitahukan kepada orang Mesir bahwa Tuhan Allah orang Ibrani sangat berbeda dan dia berkuasa atas Allah orang Mesir. Itu perbedaannya membuat. Kalau Bapak Ibu baca di sana akan bertemu bahwa ketika Musa melemparkan tongkatnya dan tongkat itu berubah menjadi ular, ya Bapak Ibu kan tentu baca. Dan kemudian orang Mesir juga melemparkan tongkat mereka, para nujumnya, dan juga menjadi ular. Apa yang terjadi? Tongkat Musa yang ada menjadi ular itu datangannya telan mereka. Sebanyak-banyaknya tetap dia ditelan. Dan perut ular yang tongkat berubah menjadi ular itu tidak berubah apa-apa, tetap. Mengapa? Karena dia adalah kuasa, karena dia berkuasa. Jadi percobaan kalau mengandalkan Tuhan, maka saudara akan memperoleh suatu kehidupan yang luar biasa. Allah akan menolong setiap orang yang mengasihi dia. Ada persoalan, tapi jangan lupa harus bersandar kepada Allah itu. Orang Israel walaupun susah bagaimanapun, mereka tidak pernah melupakan Tuhan. Contohnya Musa, walaupun dia berada di istana, dia dididik dengan cara Mesir, tapi dia tidak mau. Ketika dia mau didedikan untuk menggantikan Firaun, dia bilang tidak. Saya harus datang kepada bangsaku, bangsa Israel. Dan itulah setiap orang yang tetap mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Dia, Yesus itu, maka saudara akan dibela. Jadi pencobaan-pencobaan jangan sampai lupa, jangan sampai mengatasi dengan kekuatanmu, jangan. Tapi mengandalkan Tuhan, maka kau akan diberkati dan kau akan keluar sebagai pemenang. Yang kedua, mahkota kehidupan diberikan kepada siapa?
kepada orang yang mengasihi dia, mengasihi Yesus. Saudara, ketika orang masuk di dalam percobaan-pencobaan atau kehidupan yang dia alami, Tuhan Yesus itulah senantiasa menjadi patokan hidupnya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus semua kesalahan kita. Dia datang hanya tujuannya satu, untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Nah, dosa itulah yang dia tebus. Jadi, mahkota kehidupannya itulah yang kita sebut, kita rebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan apa? Dengan kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus berdoa. Kita harus melayani Tuhan. Kita harus menyatakan, kita harus membuat diri kita supaya sibuk. Jangan kalau kita mari kita sama-sama melayani Tuhan, punya alasan. Nah, kita ambil yang terkecil pun Tuhan melihat, karena kita mengambil bagian daripada misi Tuhan. Nah, misi itu kita harus ikut di dalamnya untuk menyelesaikan misi Tuhan itu. Tuhan Yesus berada di surga sekarang. Nah, kita ini sebagai pengikut Kristus, kita harus melengkapinya. Kita harus menyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui ikut serta dalam visi dan misi Tuhan. Visi Tuhan apa? Membuat dunia ini untuk mengenal Kristus. Karena itu mereka akan diselamatkan. Supaya apa lagi? Supaya Yesus cepat-cepat datang. Kalau belum sampai dunia ini mendengarkan firman Tuhan, sepanjang itu Tuhan Yesus belum akan datang. Jadi kita mempunyai tugas besar. Bukan hanya seorang hamba Tuhan, ternyata penginjil dan segala semacamnya. Tapi kita semua ketika kita menerima Kristus, dibaptis, jadi orang yang percaya kepada Kristus, pada waktu itulah kita menjadi bagian untuk melaksanakan visi dan misi Kristus di dalam dunia itu. Karena dia itu. Jadi barang siapa yang ingin memperoleh mahkota kehidupan, pertama, dia harus ikut terlibat dalam misi Kristus sendiri ke dalam. Karena misi Kristus itu, mengapa sampai Tuhan Yesus memilih 12 murid? Pertama, Tuhan tahu persis bahwa dia tidak lama di dalam dunia. 33 tahun kurang lebih hidup di dalam dunia. Habis itu dia pergi. Dia memilih 12 murid. 12 itu bertambah sampai sekarang jumlahnya terlalu banyak ya. Jadi saudara, jangan lupa, sekali lagi jangan lupa mengambil bagian di dalam visi dan misi Tuhan, supaya mahkota kehidupan itu kita peroleh. Kalau berbicara tentang mahkota kehidupan, itu juga berbicara tentang kematian, ya kan? Ada orang tadi pertama saya ungkapan pertama bahwa mahkota kehidupan sementara, seperti saya kasih contoh Inggris, dia hanya memberikan kepada orang tertentu keturunannya. Tetapi mahkota kehidupan diberikan untuk semua orang, tetapi diberikan bagi mereka yang mengasihi dia. Itulah perbedaan jelas sekali, bahwa mahkota itu hanya diberikan kepada orang yang mengasihi dia. Mengasihi dia dengan cara apa? Kita ikut terlibat di dalam visi dan misi Tuhan. Walaupun kecil, mungkin kita ketemu teman di mana kita bisa menyatakan tentang kasih kita, atau menunjukkan bahwa kita berbeda dengan sekitarnya, yang kita langsung sama dengan orang sekitar kita. Maka kita, misalnya kita bekerja di satu tempat, kita harus berusaha supaya berbeda. Dan kalau kita berbeda di tempat itu, orang akan ini orang ini kok lain. Saya kasih kesaksian. Saya kerja di convalescent. Saya beberapa kali orang-orang tua itu dia bilang, aduh saya bayar kamu. Saya bilang kenapa? Saya bilang kenapa? Enggak, kamu itu kok bekerja kok lain sama yang lain. Ya. Iya. Saya bilang bukan.
Orang yang melayani orang itu harus melayani dengan hati kan. Tidak mungkin kita melayani asal karena uang terus kita melayani, itu beda. Jadi orang yang kita layani dia merasakan. Dia merasakan bagaimana kita melayani seseorang itu. Pasti ada berbeda ya. Jadi jangan saya bayar kamu aja. Saya bilang enggak, saya sudah digaji kok. Tidak usah tahan aja. Tetapi saya merasakan bahwa ya, itulah bagian kita. Kita tidak perlu harus kenal Kristus dah. Tapi ketika kita melakukan sesuatu seperti berbeda dengan sekitar kita, saat itu kita bisa berkata kepada orang itu, begini tentang saya ini. Memang mereka tahu saya sudah pendeta sana. Jadi saya bilang, ya saya juga melayani, saya punya komunitas orang Indonesia, oke. Itulah, jadi sekali lagi, mahkota kehidupan hanya diberikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang ketiga, mahkota kehidupan diberikan kepada melalui janji-janji Tuhan. Apa janji Tuhan itu? Mari kita baca. Janji Tuhan perlu kita baca. Janji Tuhan perlu kita pegang teguh di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Janji Tuhan kita peroleh di dalam Alkitab. Alkitab banyak sekali janji Tuhan. Jadi mahkota kehidupan itu kita belajar karena melalui janji-janji Tuhan. Kita membaca pertama Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Kita sama-sama membacanya. Yohanes 14 ya. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus bilang begini, jangan kamu gelisah. Jangan kamu gelisah. Tuhan Yesus bilang begini, jangan gelisah, tapi percaya kepada Allah Bapaknya, dan juga percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Dia. Itu simpel banget ya. Hanya kita percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus, dan Yesus melanjutkannya. Ini Dia sebelum meninggalkan dunia ini. Jadi tadi mahkota kehidupan diberikan kepada orang yang sudah akan bertemu dengan Kristus. Ya. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang begini, saya pergi dahulu. Dia bilang, Tuhan Bapa di surga memiliki tempat yang banyak. Nah, tempat itu Tuhan harus pergi untuk menyediakannya. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan kembali untuk menjemput kita. Itu kan sukacita sekali. Yesus yang menjemput kita semua. Itulah mahkota kehidupan. Kita memiliki mahkota kehidupan bersama-sama dengan Kristus, tidak terhitung waktunya. Sedangkan mahkota yang tadi pertama saya sebutkan paling tidak 70 tahun atau 80 atau 100 tahun, habis itu selesai. Itu hanya sementara. Tapi mahkota yang kita harus perlu rebut adalah mahkota kehidupan yang Yesus sediakan. Dia bilang jangan gelisah, percaya kepada Allah Bapakku, Allah Bapaknya, dan juga percaya kepada Yesus. Karena Dia pergi untuk menyediakan tempat. Kalau sudah selesai ada tempat, karena rumah Bapa itu banyak tempat. Habis itu Tuhan kembali untuk menjemput orang yang mengasihi Dia. Kalau orang tidak mengasihi Dia, Dia tidak jemput. Ya datang tapi jalannya lain dia. Tapi Dia, Yesus langsung
menuju kepada kita yang mengasihi dia. Dengan kasihnya, dengan tangannya, dia membawa kita ke tempat supaya kita memiliki kehidupan, mahkota kehidupan kita miliki itu. Jadi mahkota kehidupan itu harus, tadi yang pertama dikatakan pencobaan, yang kedua dikatakan harus kita mengasihi dia, dan yang ketiga kita harus pegang teguh pada janji-janji Tuhan. Bagaimana menemukan janji Tuhan itu? Baca Alkitab. Tidak ada orang yang membaca janji Tuhan tidak baca Alkitab, enggak, tidak akan ketemu. Harus membaca Alkitab baru menemukan, karena terlalu banyak. Pegang janji Tuhan untuk kehidupanmu. Pegang janji Tuhan. Seperti tadi. Pasal 14 ayat 6. Saya minta satu ibu baca. Yohanes 14 ayat 6. Janji Tuhan juga. Saya ambil 2 janji Tuhan. Kepada Yesus katanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya betul. Ada pepatah Indonesia belum begini. Banyak jalan ke Roma. Ya bisa, benar tuh. Orang ke Roma bisa naik pesawat, bisa naik kapal laut, atau naik mobil kalau dia dekat sana. Tetapi ke surga tidak ada jalan lain. Hanya satu jalan. Yesus mengklaim itu, bahwa akulah jalan kebenaran itu. Jalan kebenaran itu harus melalui diri Yesus. Bagaimana? Yesus membuka dirinya dengan memberikan nyawanya sendiri di kayu salib. Itulah kedatangan Kristus untuk pertama menyelesaikan dosa. Dosa itu harus Allah yang menyelesaikannya. Sehingga saudara, keselamatan yang saudara miliki, dosa saudara dan saya yang Yesus ambil, tebus. Kita memiliki keselamatan oleh karena anugerahnya kasih. Kita boleh yang lain-lain omong-omong, tapi namanya dosa tidak mungkin kecuali hanya lari kepada Kristus. Kalau ada yang berdosa bersalah, datang kepada yang menyelesaikan dosa itu. Jangan kepada orang. Saya berdosa begini. Jangan. Mengapa? Nanti orang itu menceritakan ke orang lain lagi. Akhirnya dosa yang satu didengar bisa diceritakan sampai seluruh dunia tahu. Bisa. Datang langsung kepada Kristus penyelesaian dosa itu. Karena melalui dia dapat plan selesai. Orang yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus 2 orang. Ada satu dia sombong, tapi yang satu tidak. Tuhan Yesus bilang begini, bukan nanti 2000 tahun lagi baru masuk surga, enggak. Tuhan Yesus langsung bilang, saat ini juga engkau berada di Firdaus. Mengapa? Karena di situ ada Yesus. Yesus itu adalah kehidupan. Yesus itu mahkota hidup. Dia adalah mahkota kehidupan. Saudara, jangan lupa sekali lagi ambil bagian di dalam misi dan visi. Dia, Yesus, yang kelak dan akan memberikan kita mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan kita miliki dan kita akan bersama-sama dengan Kristus kelak ketika kita kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pagi hari ini hamba menyampaikan firman Tuhan tentang mahkota kehidupan. Dan mahkota kehidupan itu hanya di dalam Kristus Yesus. Dia adalah Allah itu yang menjadi manusia. Dia adalah Immanuel. Dia adalah penebus dosa manusia. Terima kasih. Hamba selesai dan suara hamba tentu tidak didengar lagi. Roh Kudus hamba percaya melanjutkan itu. Supaya setiap orang yang mendengar firman itu boleh mengambilnya dan menjadi bagian di dalam
menyelesaikan visi dan misi Kristus dalam dunia ini selama masih hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.